Baik, alat yang pertama yang kita gunakan adalah Node MCU SB8266 yang berukuran 57 mm x 30 mm dengan tegangannya 3,3 sampai 5 volt, memiliki 13 pin GPIO dan memiliki 1 pin 10 bit ADC pin, memiliki 4 MB flash memory dengan clock speed 40, 26 sampai 24 MHz, dan modul WiFi-nya adalah IEEE 802.11 BCN, frekuensinya 2,4 GHz sampai 2,5 GHz. Nah, ini menggunakan USB portnya micro USB dan USB terus, dan drivernya adalah USB to serial converter atau DHC 4G, bisa dilihat di sini teman-teman. Alat yang kedua yang kami gunakan adalah sensor gas yang kedua. Sensor gas yang kedua ini dapat mendeteksi CH4, LPG, hidrogen H2, karbon monoksida, alkohol, smoke, dan propana. Nah, di sensor yang kedua ini mempunyai 4 pin. Yang pertama ada AO, pin DO, pin GND, dan pin VCC. Di sini juga terdapat seperti spesifikasinya seperti power indicator LED, TTL sinyal output LED, digital output atau DO tadi, digital output, DO active flow. Nah, terus untuk input voltase dari MQ2 ini adalah 5 volt DC dan power konsumsinya sekitar 150 mAh. Baik, alat selanjutnya adalah sensor suhu di atas 11. Untuk sensor di atas 11 ini bisa untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Tegangan suplainya kurang lebih 5 volt dan kisaran suhunya bisa mendeteksi suhu 0 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius dan dengan kesalahan sampai plus kurang lebih 2 derajat. Dengan kelembapannya juga 20 sampai 90% RH dengan toleransi kesalahan 5% RH. Dan dengan interface digital memiliki 3 pin. Yang pertama adalah pin VCC, yang kedua ada data, yang ketiga ada GND. Baik, alat selanjutnya adalah kabel jumper mile to mile sepanjang 20 cm yang berjumlah 8. Ini nanti akan menghubungkan antara sensor dengan SP826 nya. Oke, transmisi power dan transmisi data. Dan kami juga memakai LED LED berwarna merah seperti ini. Baik, selanjutnya adalah pemasangan boardnya. Jadi yang pertama kita pasang SP826 nya di sini. Data pastikan itu benar-benar tertancap. Habis itu kita pasangkan sensornya. Kita pasangkan di sini. Untuk di atas sebelahnya juga di sini. Nah, untuk pemasangan kabelnya di sini di keterangan sensor kan udah ada kayak VCC sama GND. Yang VCC kita pasang di voltase VV di sini. Nah, untuk yang GND kita pasang ke G, di groundnya di SP8266. Sama juga di MQ2 nya ya teman-teman. Ini GND ke GND, VCC ke VCC. Nah, terus kita tambahkan LED-nya di sini. Untuk main-nya kita pasang ke GND. Dan plusnya kita pasang di 3 volt. Nah, untuk di sini untuk datanya kita pakai AO atau analog output dari MQ2 nya kita tancapkan ke AO di SP826. Lalu di bagian data di DHT12, DHT11 kita masukkan ke D5 untuk menerima datanya. Nah, baik. Jadi sekiranya seperti ini ya teman-teman ya rangkaian untuk sistem deteksi kebakaran kita nanti. Baik, selanjutnya adalah untuk step pemrogramannya. Baik, sebelum lanjut ke pemrograman, dipastikan teman-teman sudah menginstal driver dari SP8266 ini. Ya, kita menggunakan driver dari CH34X di sini. Di sini sudah kita install, bisa diinstal atau dicari di Google nantinya, di browser juga banyak untuk penginstalan dari driver CH34X. Nah, setelah diinstal, dicek apakah dari device ini tadi sudah masuk apa belum di sistem komputer kalian. Juga dicek di device manager. Jika nanti sudah masuk, di sini akan ditandakan dengan adanya di port sini akan muncul USB serial CH340,3. Tandanya dari SP8266 ini telah terkonek ke laptop Anda atau device Anda. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pemrograman. Di sini kami telah membuat program sederhana untuk deteksi sistem kebakarannya. Yang pertama kami butuhkan adalah library dari MQ2 dan library dari DHT11-nya. Untuk penginstalannya bisa dilihat di browser banyak atau bisa dicek di sini juga di DHT11. Nah, ini nanti akan ada driver banyak di sini, nanti library-library yang terdapat di library
bawaan dari Arduino-nya. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri teman-teman. Terus di sini juga ada untuk MQ2-nya juga. Di sini ada MQ Invert Sensor dari Miguel Khalifa, bisa di-download mungkin sebelumnya. Untuk lanjut ke step berikutnya. Lanjut ke step berikutnya adalah ini define pin dari analognya. Di sini kita namakan dengan pin AOT, dan define variabel dari deklarasi variabel dari LPG. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan variabel namanya library-nya. Nah, di sini dari MQ2-nya kita mendefinisikan MQ2-nya dengan pin out atau di analog output ini. Nah, selanjutnya ada DHT. Di pin DHT-nya kita bisa di sini bisa dilihat ada DHT pin, kita define sebagai D5, dan DHT tab-nya DHT11. Jadi di sini library-nya menginisiasi dan menginisiasi untuk apa sih DHT itu. DHT itu ada di pin D5 dan tipenya apa? Tipenya adalah DHT11. Lanjut ke void setup. Nah, void setup ini adalah fungsi yang dijalankan, bisa dikatakan jalankan cuma sekali. Jadi kita taruh di void setup seperti serial begin. Ini adalah nanti gunanya, ini adalah baud rate-nya yang akan digunakan untuk menampilkan di serial monitornya nanti. Ini adalah MQ2 begin ini untuk memulai sensor MQ2-nya. Ini ada pin modenya di sini, pin out atau pin analog output-nya sebagai input dan pin mode D4-nya sebagai output. Di sini juga ada untuk akhirnya ada di HT begin untuk memulai dari sensor di atas sebelahnya. Nah, selanjutnya dari void loop. Di void loop ini adalah fungsi yang akan dimaksudkan untuk dilakukan untuk berulang-ulang, jadi dijalankan secara berulang-ulang. Di sini ada float values, deklarasi variabel. Di sini di values ini, variable values ini kita isi dengan MQ2, membaca MQ2 apa aja sih value yang dibaca. Nah, di false ini kita masukkan parameter false ini digunakan untuk agar nantinya tidak print dari ininya nanti, karena jika masukkan true ini nanti akan auto print dari library MQ2-nya. Nah, di sini kita cuman ambil di kadar LPG-nya aja dari MQ2-nya. Nah, di sini kita masukkan di LPG, kita inisiasi dengan ini LPG, terus ini adalah membaca temperatur dari data sebelahnya, ini adalah print value-nya. Nah, di sini ada logiknya. Jika value dari LPG melebihi dari 300.000 dan suhu atau T jadi temperaturnya melebihi 30 derajat, maka dia akan menampilkan kebakaran. Dan di sini kami menggunakan perangkat tambahan lagi, tapi tidak kami jelaskan di awal tadi, yaitu D4 kita pasang dengan LED. Nah, jika ini terpenuhi maka akan menyala LED ini nanti, dan jika sudah tidak terpenuhi maka akan mati. Nah, ini delay 100 ini dimasukkan untuk beberapa delay kita untuk sensor untuk membaca value dari pihak luarnya yang telah kejadian yang kamu nanti. Baik, sekarang mungkin jika sudah terpenuhi semua ini, kita lanjut ke bagian uploading. Di sini teman-teman ya, kita upload di bagian tanda panah ini. Tunggu sampai proses compiling dan uploadnya selesai. Oh ya teman-teman, sebelumnya untuk konfigurasi connect ke SP82 Nano-nya bisa dilakukan di sini. Ini kan nanti ada ini, terus select motherboard and port. Di sini kalian, kalau saya menggunakan Node MCU 0,9 9, dan di sini untuk portnya ada configure serial port. Sudah saya konfigurasi di atas ini. Nah, jika udah ada di sini ada seperti ini, tandanya uploading telah berhasil. Lanjut ke, jika sudah berhasil, kita lanjut ke testingnya. Di sini ada serial monitor, bisa dilihat. Nah, di sini sudah terbaca jika suhu ruangan ini adalah 32 derajat dan value dari case LPG-nya adalah 0. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap testing dari program ini tadi. Nah, jika syarat menampilkan kebakaran tadi adalah jika suhu melebihi 30 dan kadar LPG melebihi 300.000, maka akan menampilkan kebakaran di serial monitornya. Nah, kita tes apakah program ini berhasil. Baik, di sini kami menggunakan korek teman-teman ya. Satu untuk memanaskan sensor, satunya untuk digasnya aja. Nah, baik, dikarenakan suhu ini sudah terpenuhi 30 derajat, maka tidak perlu memanaskan sensor lagi. Jadi kita langsung masukkan aja gasnya untuk di sensor MQ2-nya agar nantinya untuk mengecek apakah benar program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, di situ sudah terdapat, nah value-nya sudah bertambah ya teman-teman. Di situ ada tampilan kebakaran, dan di sensor ininya jika value-nya melebihi 300.000, nah dia akan nyala LED dari merahnya ini. Setelah value-nya berkurang, maka dia akan mati. Jadi program kita ini untuk kali ini, sistem deteksi kebakaran telah berhasil teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah untuk menyambungkan ke aplikasi Blink-nya. Jadi Blink itu sebagai aplikasi ketiga yang nanti akan menjembatani untuk menampilkan data-data dari Arduino IDE tadi, program yang telah kita run ke aplikasi Blink nantinya. Jadi yang pertama kita lakukan teman-teman adalah setelah kalian daftar nanti, kita akan membuat template-nya. Template-nya bisa ada di developer zone, kita klik di template di sini. Nah, di sini kita bisa inputkan seperti sistem deteksi kebakaran atau sistem lainnya. Nah, untuk hardware-nya bisa dipilih di sini nantinya SP8266, connection type-nya WiFi. Di sini deskripsinya ini opsional, bisa diisi apa saja nanti teman-teman ya. Nah, kalau sudah
ya benar di sini isiannya, itu nanti akan mencet down. Nah, dikatakan kelompok kami sudah membuat template-nya. Jadi di sini sudah ada template-nya teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah nih, new device. Nah, di new device ini kita akan menambahkan apa sih device kami nanti. Jika sudah kita create, di sini device kami akan deteksi kebakaran. Di dalam template-nya deteksi kebakaran, terus kita masuk ke data stream-nya. Setelah menambahkan device, kita masuk ke data stream, kita tambahkan data stream-nya dengan cara edit di sini. Nah, kita klik di data stream. Di sini kita virtual pin ya teman-teman ya, define-nya. Nah, seperti ini namanya apa? Pin MV2. Nah, pinnya ini ada di berapa? Di sini ada pilihannya V0, V3, V4, V5, V6. Ini adalah pin virtual pinnya dari blinknya yang nanti kita akan bisa nyambungkan ke Arduino IDE-nya lewat sini nanti teman-teman ya. Dari pin-pinnya ini kita akan menangkap value dari si sensornya. Setelah semua pinnya terdefinisi seperti ini, lanjut ke bagian web dashboard. Kita bisa, kalau saya nanti pakai aplikasi mobile, di sini juga bisa untuk get dari web dashboardnya seperti ini. Untuk menambahkannya di sini ada widget box, bisa dipilih seperti kalau ada doge ini teman-teman ya. Nah, ini bisa untuk bagaimana cara nyambungkannya ini nanti. Nah, bisa ke setting sini, terus data streamnya kan kita seperti apa, kita umpama ini value dari gas kita masukkan dari gas yang kita tambahkan tadi di virtual pinnya. Nah, setelah itu nanti kita pencet save teman-teman. Karena di sini kelompok kami sudah membuat, jadi seperti ini. Yang di gas ini kita sambungkan dengan pin gas ini yang ada di P1 dan P1. Ini api untuk value dari temperaturnya di virtual pin 2, ini adalah LED di virtual pin 3. Nah, setelah ini semua selesai, kita akan save and apply teman-teman ya. Di sini save and apply. Nah, setelah save and apply, lanjut ke bagian sininya, device. Nah, di device ini kan ada template. Nah, di sini device info. Nah, ini nanti template ini nanti yang akan kita gunakan di aplikasi Blink-nya dengan dimasukkan ke aplikasi Arduino-nya. Nah, setelah kita masukkan ini nanti otomatis bisa terkoneksi dengan syarat ESP8266-nya terkoneksi dengan WiFi. Nah, bagaimana programnya ini nanti bisa kita lihat di sini teman-teman. Kita sudah membuat. Nah, ini adalah untuk program untuk nyambungkan ke aplikasi Blink-nya. Di sini kita define template-template yang tadi. Ini kita copy, jadi ini nanti kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu nanti kita import library lagi untuk WiFi dari ESP8266 sama library Blink dari ESP8266, bisa ditaruh di sini. Nih, Blink ini teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita sambungkan ESP8266 dengan WiFi. Di sini saya memakai Xiaomi 12T WiFi-nya, SSID-nya. Karena kan laptop saya juga menyambung itu. Nah, ini teman-teman ya. Untuk passwordnya kita pakai passwordnya adalah ini sudah di keempat. Nah, setelah ini nanti terkoneksi, seperti tadi kita ini hasilnya di Blink timernya di sini juga, terus kita masukkan. Nah, ini untuk masukkan ke pin tadi teman-teman, ke pinnya ya. Jadi untuk masukkan ke pinnya ini nanti perlu ini Blink virtual wait. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka di virtual wait di sini adalah untuk memasukkan kondisi gasnya gitu teman-teman ya. Jadi jadinya bisa terbaca ini nantinya. Nah, ini tadi ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, lanjut kita compile, upload. Dan kita akan cek nantinya apakah sudah terkoneksi dengan Blink-nya. Nah, ini sudah berhasil teman-teman untuk kompilasinya. Nah, jika sudah selesai maka terdapat tampilan seperti ini. Blink, terus kita udah connect ke WiFi-nya juga. Nah, setelah seperti ini kita bisa cek di aplikasi Blink-nya nih, di webnya tadi apakah sudah terkoneksi atau belum di dashboardnya. Nah, di sini ada value-nya api berapa. Nah, terus sama jika kita masukkan gasnya, maka value gasnya akan bertambah. Nah, jadi 100 itu teman-teman ya. Oke, ini sudah tersambung ke aplikasi Blink-nya. Baik, yang selanjutnya adalah kita sambungkan Blink dari handphone. Bisa kita download aplikasi Blink-nya di sini ya, App Store teman-teman, atau Play Store juga. Nah, di sini sudah ada, kita buka. Nah, bagaimana cara menambahkan ini tadi? Nah, kita bisa aja langsung login aja menggunakan email dan password kita di aplikasi Blink ini. Nah, kita akan di sini kita sudah ada template yang kita buat, nanti akan terdeteksi. Nah, jika sudah seperti ini. Nah, tampilan awal
akan tidak seperti ini jika kalian akan membuat dari awal. Kalian bisa membuatnya di sini ya teman-teman ya, untuk penambahan dan lain-lain. Di tab gambar kaul ini bisa ditambahkan. Ini ada untuk menambahkan plusnya, untuk menambahkan widgetnya di sini. Nah, seperti LED seperti ini, seperti ini. Nah, sudah seperti ini kan, ini kita seperti dia berarti input data streamnya apa. Jika sudah selesai, maka ya nanti kita bisa untuk nyambungkan aplikasi ini ke mobile, itu saja teman-teman ya. Nah, untuk testingnya di sini kan sudah ada status online kalau sistem deteksi kebakaran sedang online. Kita testing apakah bisa terjalan di sistem ini dengan menginputkan gasnya. Jika value lebih dari 300.000 maka akan, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, akan muncul seperti ini jika value-nya melebihi 300.000 dan akan muncul notif seperti ini. Jadi program ini sudah berhasil di aplikasi mobile.